Ini adalah rahasianya agar trotolan-trotolan yang kita cetak itu cerdas, teman-teman. Agar materi-materi yang kita inginkan itu masuk, ditangkap semua sama trotolan cendet yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di V46 channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara agar saat mencetak cendet materi-materi yang kita inginkan itu masuk semua, teman-teman. Mungkin untuk teman-teman ada beberapa yang masih kebingungan saat mencetak cendet, saat memasteri cendet, kok cendetnya tidak ada yang masuk materinya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara detail, lebih rinci lagi, teman-teman. Mungkin teman-teman pengen mencetak cendet seperti ini atau seperti ini dan seperti ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara detail satu persatu apa saja cara-cara agar merawat burung cendet supaya materi-materi yang kita inginkan itu masuk semua. Dan di video kali ini saya akan bongkar rahasianya, teman-teman. Ini termasuk ajaran sesat atau ajaran yang agak ekstrim, teman-teman, tapi bisa menghasilkan cendet yang bermateri-materi mewah atau materi-materi yang kita inginkan itu semua masuk di burung trotolan atau anakan cendet kita. Langsung kembali ke topik yang utama, cara merawat atau mencetak cendet agar materi-materi yang kita inginkan itu masuk semua. Untuk cara-cara yang pertama sudah pasti rawatan harian. Untuk rawatan hariannya itu tidak berbeda jauh sama rawatan-rawatan yang biasa teman-teman lakukan, ya seperti mandinya, jemurnya, terus apalagi pemberian EF, itu hampir sama, teman-teman. Tapi ini ada rahasianya, ada satu rahasia ini tapi agak ekstrim, teman. Nanti saya akan jelaskan apa itu rahasianya. Yang pertama adalah perawatan harian, teman-teman. Untuk perawatan harian sendiri itu terbilang hampir sama seperti burung yang lainnya. Tapi di sini saya akan bedakan untuk rawatan trotolan ini. Untuk trotolan cendet yang masih loloh atau ekornya belum mentok dan bulunya belum adanya jatuh, itu sebaiknya diablak setiap hari, dan porsi jemur itu agak dikencengin, jemurnya agak lama. Karena apa? Karena pada fase seperti itu dia itu lagi pada fase pertumbuhan, pembentukan saraf-saraf agar terbentuk sempurna. Dan untuk trotolan yang ekornya sudah mentok atau bulunya sudah ada yang rontok, itu saran saya agar dikerodong full setiap hari. Kita buka kerodong atau kita ablak itu 1 minggu 1 kali tidak apa-apa, teman-teman. Karena waktu ekornya mentok dan bulunya sudah mulai jatuh, itu adalah waktunya kita untuk mengisi materi atau memasteri burung trotolan itu sendiri. Untuk rawatannya teman-teman sudah pasti tahu, antara jemur, mandi, pemberian EF, teman-teman sudah pasti tahu. Lanjut, yang kedua adalah pemberian porsi EF. Nah, di sini adalah rahasianya agar trotolan-trotolan yang kita cetak itu cerdas, teman-teman. Agar materi-materi yang kita inginkan itu masuk, ditangkap semua sama trotolan cendet yang kita punya. Untuk pemberian EF sendiri saya memakai jangkrik alam, teman-teman, atau jangkrik jeliring. Karena apa? Karena di fase-fase ini dia membutuhkan protein yang banyak. Nah, di jangkrik jeliring itu kan agak kencang, proteinnya juga banyak. Itu menurut saya kebutuhan proteinnya di jangkrik jeliring itu sudah terpenuhi. Untuk porsi jangkrik sendiri saya untuk trotol saya kasih agak banyak, teman-teman, sampai hampir 10, pagi 10 sore 10. Untuk teman-teman yang yang tidak menginginkan jangkriknya itu terlalu banyak, diwajibkan untuk menambahkan kroto. Kalau teman-teman pakai kroto, jangkriknya tidak usah terlalu banyak, tidak apa-apa. Karena saya pakai full jangkrik, saya kasih jangkriknya itu lumayan banyak.
5-10 teman-teman. Nah, resikonya adalah burung trotolnya itu ekor, tapi hasilnya bisa dicoba sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri trotolan-trotolan saya itu rata-rata ekornya rusak atau banyak yang patah. Saat pemberian EF tinggi, teman-teman tidak usah khawatir burung cendet trotolan kita itu ciak ekor dan tidak bisa sembuh. Gampang, ada caranya agar trotolan kita saat sudah beranjak dewasa itu tidak ciak ekor. Nanti ada caranya teman-teman. Di video lain kali saya akan berikan tutorial cara menangani trotolan yang ciak ekor. Bisa dilihat trotolan pastel-pastel saya itu, bisa dilihat di video-video saya, rata-rata ekornya hampir tidak ada yang patah atau semua rata-rata ekornya utuh. Nanti di video selanjutnya saya akan beritahu caranya seperti apa agar trotolan waktu trotol dia ciak ekor, waktu dewasa sudah sembuh ciak ekornya dan tidak ciak ekor lagi. Nah, intinya adalah ada pada pemberian EF yang tinggi teman-teman, protein yang tinggi agar burung trotolan cendet kita itu cerdas saat menangkap materi yang kita inginkan. Untuk teman-teman yang tidak berani mencoba merawat trotolan cendet dengan EF tinggi, saya sarankan tidak usah diikuti, tidak apa-apa teman-teman. Teman-teman bisa pakai caranya sendiri yang menurut teman-teman itu baik untuk trotol cendetnya. Kalau saya pribadi memang seperti itu rahasianya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat hasilnya cendet-cendet pastol saya itu rata-rata bermateri atau rata-rata materinya ya lumayan kekinian, lumayan bersaing teman-teman. Teman-teman bisa dilihat hasil dari trotolan saya yang kemarin 2 bulan yang lalu saya buat video itu ada kurang lebih 10 ekor lebih. Itu sekarang sudah ada beberapa yang sudah bisa direkam atau sudah mulai gacor. Proses selanjutnya adalah proses pemasteran. Nah, di sini adalah finish teman-teman atau proses yang terakhir. Kalau cendet kita sudah kita rawat agar burung kita itu, trotolan cendet kita itu cerdas saat menangkap materi yang kita inginkan. Nah, di proses yang terakhir ini adalah penentu teman-teman. Kalau di proses terakhir ini kita salah, nanti cendet kita yang kita cetak itu juga akan kurang maksimal hasilnya teman-teman. Ini ada beberapa tahap teman-teman. Tahap yang pertama adalah pengisolasian atau pengondisian tempat. Untuk teman-teman yang menginginkan materi-materi cendet itu yang full seperti HP atau full tengkek butoan, atau full materi-materi yang lain, full seperti yang kita inginkan, itu saya usahakan di tempat yang kita untuk mastery itu, untuk burung cendet gacor itu saya sarankan dipindah. Jangan sampai ada cendet yang gacor di ruangan atau di tempat saat kita memastery anakan burung cendet, karena saya sudah sering mencoba punya trotolan cendet, saya mastery ada burung cendet yang gacor itu rata-rata materinya campur teman-teman. Dan burung cendet trotol itu rata-rata memilih lagu-lagu yang pendek dari burung cendet yang gacor itu sendiri. Burung trotolan cendet yang kita cetak dengan masteran burung cendet gacor rata-rata tidak bisa menirukan 100% teman-teman. Rata-rata burung cendet yang kita cetak itu lagunya ngerol dan tembakannya tidak terlalu dominan, tidak terlalu panjang. Saya sudah mencoba beberapa kali dan hasilnya nihil, tidak ada yang berhasil. Rata-rata burung cendet itu speknya akan di bawah burung yang pakai kita masteran. Beda lagi kalau burung cendet itu kita untuk masteran burung murai batu atau yang lainnya itu beda lagi. Nah, jadi intinya untuk teman-teman yang ingin mencetak cendet dengan materi-materi yang full seperti HP atau materi-materi kekinian yang sangat panjang, saya sarankan jangan pakai burung cendet yang gacor. Saya sarankan pakai MP3 saja teman-teman. Lebih murah, lebih hemat,
ramah lingkungan. Jadi teman-teman tidak usah pusing ingin cetak cendet dengan materi-materi mewah, pusing cari masteran burung cendet gacor yang harganya juga cukup lumayan mahal. Cukup pakai MP3 saja sudah bisa teman-teman. Cara memasteri burung cendet pakai MP3 atau pakai HP saya akan jelaskan secara detail teman-teman. Untuk waktu yang tepat saat memasteri burung cendet yang kita punya, itu waktu yang tepat adalah di pagi hari saat dia bangun tidur. Habis subuh sampai jam 7 itu adalah waktu yang menurut saya sangat tepat saat memasteri burung cendet. Dan juga pada saat burung itu apa namanya ya, mapan turu atau saat dia mau tidur teman-teman. Itu adalah waktu yang juga tepat untuk kita memasteri burung trotelan cendet itu. Jadi teman-teman tidak usah memasteri burung cendet itu full 24 jam. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya sudah pernah coba memasteri burung cendet, trotelan cendet itu 24 jam. Tidak saya matikan HP saya, itu MP3-nya full nyala terus. Alhasil burung yang kita masteri itu sama sekali tidak ada yang masuk lagunya. Sama sekali tidak ada yang masuk teman-teman. Ada yang masuk itu tapi lagunya tidak jadi 100%. Lagunya itu pendek-pendek dan pembawaannya itu tidak jelas, tidak. Untuk materi pemasterannya teman-teman bisa sesuaikan seperti teman-teman yang inginkan. Bisa 2 hari full tengkek buto, atau bisa setiap hari berganti-ganti, atau juga bisa langsung satu lagu banyak materi, itu juga bisa teman-teman. Kalau saya lebih seneng satu lagu banyak materi, karena apa? Karena saya ingin cendet itu habis nembak itu nyambung lagunya teman-teman, tidak habis tengkek buto atau habis gereja itu langsung berhenti atau habis langsung ngetem. Biasanya burung-burung yang habis nembak langsung ngetem itu rata-rata pada saat memasteri itu rata-rata satu masteran setiap hari diganti. Akhirnya jadinya dia satu lagu tidak ada sambungannya atau tidak ada terusannya teman-teman. Jadi kalau saya lebih suka roll speed tembak. Jadi masterannya itu banyak, satu MP3 satu lagu itu banyak materi. Kalau saya lebih suka seperti itu teman-teman. Untuk teman-teman bisa pilih-pilih sendiri yang teman inginkan itu seperti apa. Untuk materi pemasterannya teman-teman bisa cari di channel saya, di video channel saya itu insya Allah sudah lengkap teman-teman. Materi-materi cendet kekinian dan lagunya panjang-panjang sudah lengkap. Teman-teman bisa pilih sendiri, bisa cari-cari sendiri. Ada juga teman-teman yang tanya volumenya seperti apa dan tempat MP3-nya atau tempat HP-nya itu jauh atau dekat. Kalau menurut saya volumenya itu sedang saja, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Kalau terlalu pelan itu bisa jadi trotolan cendet kita nangkap materinya itu juga pelan teman-teman. Jadi kalau saya rata-rata volumenya itu sedang, tidak keras dan tidak pelan. Dan untuk posisi HP itu tidak terlalu jauh, jangan terlalu jauh, dan diusahakan tidak terlihat sama burung cendet itu sendiri. Karena apa? Karena saat kita memasteri burung cendet itu pakai MP3, kalau HP-nya itu dilihat sama burungnya itu dikhawatirkan burung trotolan cendet kita akan birahi, karena setiap hari melihat kalau di dalam HP itu dikira ada burung lain teman-teman, karena ada suaranya. Mungkin instingnya seperti itu. Mungkin itu saja informasi tentang tutorial cara memasteri burung cendet agar masuk 100%. Diingat-ingat, ini adalah cara cara sesat atau agak ekstrim. Untuk teman-teman yang tidak berani, jangan dicoba-coba karena banyak resikonya teman-teman. Resikonya adalah burung OB, overbirahi, terus siak ekor dan yang lainnya.
tapi hasilnya bisa teman-teman coba sendiri. Oke teman-teman, mungkin itu saja pada video kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.